Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya berikan tema renungan ini adalah doa syafaat Paulus buat jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang rajin berdoa, belum tentu berdoa syafaat dengan orang lain, mendoakan orang lain. Tapi Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang pernah ia layani, seperti untuk jemaat Korintus, jemaat Kolose, Galati, dan sebagainya. Dan khususnya saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar doa syafaat Paulus buat orang di Filipi. Paulus ingin di dalam doa syafaatnya supaya kasih orang Filipi itu semakin melimpah, seperti dikatakan ayat yang ke-9 bagian A. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah. Padahal sesungguhnya kasihnya orang Filipi itu sudah melimpah. Samping mendoakan pelayan Paulus, dia juga mencukupi keperluan Paulus sampai berlimpah-limpah. Dalam pelayanan selalu mendapat kiriman dari orang Filipi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin supaya kasihnya itu sungguh semakin melimpah. Bukan hanya semakin melimpah begitu saja, tapi dikatakan juga semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dalam pengetahuan yang benar. Wow, luar biasa. Apa artinya melimpah dalam pengetahuan yang benar? Pengetahuan yang benar berarti pengetahuan yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, bukan pengetahuan yang tidak sesuai dengan Alkitab, karena yang benar itu adalah firman Tuhan. Maka Paulus ingin supaya sungguh-sungguh kasih mereka itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan itu saja, bahkan kasihnya bukannya melimpah dalam pengetahuan yang benar, tetapi juga melimpah dalam segala macam pengertian. Seperti juga masih dalam ayat yang 9 itu dikatakan bagian yang terakhir, dikatakan semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasihnya bukan hanya dalam segala pengetahuan, tapi juga dalam segala macam pengertian. Apa artinya pengertian? Segala macam pengertian artinya adalah pengertian yang semakin mendalam tentang Alkitab. Pengertian yang semakin mendalam tentang pengetahuan Alkitab, yang membuat ayat 10 itu terjadi, yaitu dikatakan ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Pengertian yang mendalam tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, membuat orang-orang di Filipi akan dapat memilih apa yang baik, supaya hidupnya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Memilih yang baik bukan memilih yang baik yang sesuai dengan keinginannya sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi memilih yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kemauannya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Sebab kata suci dan tidak bercacat itu berarti tidak menyakiti hati Allah atau orang lain. Jadi dapat memilih yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak menyakiti hati Allah dan juga tidak menyakiti hati orang lain.
bahkan menjadi berkat bagi orang lain, yang kemudian akan berakibat lagi, yaitu orang-orang Filipi kemudian akan penuh dengan buah-buah kebenaran, seperti ayat yang ke-11 dikatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Luar biasa, kasih yang melimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga dapat memilih mana yang baik, yang suci, yang tidak bercacat celah, tetapi yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak merugikan orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain, yang dikatakan oleh Paulus, yaitu penuh dengan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa supaya kasih kita juga semakin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kita sungguh-sungguh dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus tidak kita kerjakan, yang membuat kita suci dan tidak bercacat, karena apa yang kita putuskan berkenan di hati Allah dan menjadi berkat